Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi macam-macam klien dalam asuhan kebidanan. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas macam-macam klien dalam asuhan kebidanan, ada bayi dan balita, remaja, calon orang tua, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui. Pada kesempatan kali ini saya akan masuk untuk klien yaitu akseptor KB, gangguan reproduksi, klimakterium, dan menopause. Komunikasi pada klien KB. Tidak semua akseptor KB mengalami kenyamanan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Ada juga yang mengalami perubahan baik secara fisiologis maupun psikologis setelah penggunaan alat kontrasepsi. Nah, perubahan fisiologis yang sering terjadi adalah akibat dari efek samping penggunaan alat kontrasepsi tersebut, misalnya pusing, berat badan bertambah, timbul flek-flek di wajah, gangguan menstruasi, ada keputihan, gangguan libido, dan lain-lain. Adapun perubahan psikologis yang dialami adalah adanya kecemasan atau ketakutan akan keluhan-keluhan yang terjadi. Kemudian takut kegagalan dalam pemakaian alat kontrasepsi. Nah, dengan adanya ketidaknyamanan yang dialami oleh klien KB, kita sebagai bidan harus benar-benar bisa melakukan komunikasi dengan baik mulai dari ketika kita melakukan anamnesa. Ya, ketika kita melakukan anamnesa, bagaimana riwayat kehamilannya, persalinannya, riwayat nifasnya, riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya, ya, apakah ada ketidaknyamanan atau tidak, apakah ada keluhan atau tidak. Nah, itu kita harus memulai dari situ ya, memulai dari anamnesa. Nah, kemudian kita juga harus pintar ketika kita memberikan konseling, ya, ketika kita melakukan eh, edukasi kepada ibu ya, macam-macam alat kontrasepsi yang ada ya, kandungannya, efek sampingnya, ya kemudian, bagaimana memberikan kesempatan kepada ibu untuk mengambil keputusan alat kontrasepsi apa yang diambil, ya sehingga nantinya ketika menggunakan alat kontrasepsi tersebut ibunya merasa nyaman ya. Walaupun ada keluhan, tapi apabila kita sudah memberikan edukasi dengan baik, sudah memberikan konseling dengan baik, tentunya ibunya sudah siap untuk, mengalami ketidaknyamanan tersebut ya, dan bisa mengatasi ketidaknyamanan yang dialami ibu tersebut. Jadi, pelaksanaan komunikasi pada akseptor KB yaitu berfokus pada KIE, komunikasi, informasi, edukasi tentang efek samping kontrasepsi dan cara mengatasinya, cara kerja, dan penggunaan alat kontrasepsi. Nanti untuk apa itu efek samping, cara mengatasinya nanti kalian pelajari pada mata kuliah pelayanan keluarga berencana. Selanjutnya yaitu komunikasi pada wanita menopause dan klimakterium. Pada fase ini, wanita juga mengalami perubahan fisiologis dan perubahan psikologis. Perubahan fisiologis yang dapat terjadi misalnya adanya hot flash ya, atau rasa panas pada tubuh, keluar keringat dingin, haid yang tidak teratur, dispareni, jantung berdebar-debar, dan lain-lain. Adapun perubahan yang bersifat psikologis adalah kecemasan terhadap keluhan-keluhan yang dialami. Ya, kenapa kok saya badannya terasa panas? Kenapa kok saya kok keringat dingin terus? Kenapa kok haid jadi tidak teratur? Nah, itu masalah psikologis ya. Ibunya cemas, apabila tidak kita berikan informasi dengan baik, nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan merubah perilaku ibunya menjadi ke arah yang negatif. Oleh karena itu, perlu sekali kita sebagai bidan melakukan pendampingan pada ibu dengan menopause. Apa saja pelaksanaan komunikasi pada wanita menopause dan klimakterium? Yang pertama yaitu memberikan penjelasan tentang pengertian dan tanda menopause. Yang kedua, deteksi dini terhadap gangguan yang terjadi pada masa ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang pelayanan kesehatan yang dapat dikunjungi. Misalnya ada posyandu lansia. Yang keempat, membantu klien dalam pengambilan keputusan. Kelima, memakai alat bantu dalam
pemberian KIE ya, komunikasi, informasi, edukasi. Jadi gunakan alat bantu ketika kita memberikan pendidikan kesehatan ya, tentunya untuk mempermudah klien kita untuk menyerap informasi. Ya, apalagi wanita menopause yang mohon maaf ya, tentunya daya tangkapnya tidak sebagus pada wanita reproduksi sehat ya. Jadi usahakan menggunakan alat bantu. Kemudian yang keenam, melakukan komunikasi dengan pendekatan biologis, psikologis, dan sosial budaya. Gunakan eh, pendekatan sosial budaya sesuai dengan adat daerah masing-masing. Ya, tentunya eh, ketika budayanya itu selama tidak membahayakan klien kita, tidak masalah ya. Tapi kalau sudah sampai tindakan yang membahayakan, kita harus memberikan informasi yang benar. Prinsip komunikasi pada menopause ada 3. Yang pertama adalah fungsi kognitif, yaitu kemampuan belajar, learning, kemampuan pemahaman, kinerja, pemecahan masalah, daya ingat, motivasi, pengambilan keputusan, kebijaksanaan. Ya, yang kedua itu adalah fungsi afektif, yang mana fenomena kejiwaan yang dihayati secara subjektif sebagai sesuatu yang menimbulkan kesenangan atau kesedihan. Dan yang terakhir yaitu fungsi psikis yang melaksanakan tindakan dari apa yang diolah melalui proses berpikir dan perasaan ataupun keduanya. Ya, jadi ada fungsi kognitif yang ini berkaitan dengan pengetahuan ya, kemampuan belajar, kemampuan pemecahan masalah, kemudian ada fungsi afektif, kejiwaan, subjektif ya, bagaimana psikologis dari ibu, kemudian fungsi konatif atau psikomotor, di mana kemampuan bertindak, melakukan sesuatu, ya, menggabungkan antara pengetahuan dengan psikologis, ya, sehingga terjadi suatu tindakan yang positif. Berikutnya yaitu komunikasi pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi. Wanita dengan gangguan sistem reproduksi akan mengalami gangguan atau perubahan bersifat fisiologis maupun psikologis. Perubahan fisiologis yang terjadi biasanya seperti keputihan, gangguan haid, penyakit menular seksual, dan lain-lain. Sedangkan perubahan bersifat psikologis diantaranya ibu merasa cemas, takut akan masalah-masalah yang terjadi, dan ketidaksiapan dalam menerima kenyataan. Ya, biasanya ibu yang mengalami gangguan sistem reproduksi ini mengalami masalah psikologis yang cukup besar, ya, kecemasannya sangat tinggi, sehingga kita sebagai bidan harus benar-benar bisa mendampingi agar ibunya bisa menerima kenyataan, ya, beberapa keluhan-keluhan yang terjadi, ya, ibunya menerima kenyataan untuk bisa menerima keadaannya saat ini, sehingga mau melakukan pengobatan yang benar. Ya, karena biasanya di sini nih banyak yang melakukan pengobatan-pengobatan tradisional ya. Kalau memang itu tidak melawan atau tidak bertentangan dengan pengobatan medis, tidak bermasalah ya. Yang khawatirnya adalah banyak yang melakukan pengobatan-pengobatan non medis yang bertentangan sehingga justru mengakibatkan penyakitnya menjadi parah ya. Nah, ini benar-benar membutuhkan pendampingan seorang bidan ya untuk menguatkan psikologis ibu. Jadi, pelaksanaan komunikasi pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi adalah penjelasan kemungkinan penyebab gangguan yang dialaminya, deteksi dini terhadap kelainan sehubungan dengan gangguan reproduksi, pemberian informasi tentang pelayanan kesehatan, membantu dalam pengambilan keputusan, dan memberikan support mental. Ya, jadi kalian ini menjelaskan penyebab yang terjadi ya, kemudian melakukan deteksi dini terhadap gangguan reproduksinya. Ya, misalnya melakukan pap smear, ya, kemudian memberikan informasi tentang pelayanan kesehatan. Dampingi ibu ketika mengambil keputusan dan jangan lupa selalu memberikan support mental. Baik, sekian untuk materi pada hari ini. Semoga bisa difahami oleh semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.